Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan ketika Mas Gibran, Mas Wapres menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan retreat kepala daerah di Magelang. Dan sebelum memulai materinya, ternyata Mas Gibran sedikit mempermalukan 10 kepala daerah dari Banteng yang tidak ikut retreat, teman-teman. Waduh, ini Mas Wapres berani juga ya. Nah, selain itu teman-teman, ada kabar dari retreat Magelang juga kalau 2 kepala daerah PDIP akan pindah partai. Ini buntut dari keputusan ataupun instruksi Megawati yang sepertinya merugikan rakyat, teman-teman ya, yang melarang kepala daerahnya untuk ikut retreat. Waduh. Nah, video yang terakhir di mana Pak Prabowo Subianto membongkar antek-antek asing yang ada di Indonesia, teman-teman, yang kerjanya hanya ingin mengadu domba. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Para menteri, wakil menteri, kabinet merah putih, kepala-kepala badan, bapak ibu, kepala-kepala daerah yang sudah hadir. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Waduh, dari Banteng tuh. Karena yang absen 10 orang ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Waduh, kasih pantun ya kan. 2 kepala daerah PDIP yang ikut retreat akan pindah partai. Wow. Bagus banget. Bagus tindakan Bapak ini. Karena Bapak dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Bapak ini harus nurut sama rakyat. Harus menjalankan tugas dari rakyat. Bukan nurut sama partai. Karena Bapak ini eksekutif. Bapak ini kepala daerah. Jika sudah terpilih rakyat, maka pertanggungannya kepada rakyat. Terus harus sejalan dengan pemerintah pusat. Beda dengan DPR. DPR kan ada fraksi. Fraksi kan harus mengikuti keputusan dari partai. Apa yang dilakukan harus ikut partai. Kalau kepala daerah enggak. Dan Bapak kalau keluar dari partai Bapak tetap jadi bupati. Tapi kalau Bapak keluar dari bupati, Bapak jadi petugas partai. Mau jadi ngapain? Petugas partai. Ya kan? Saya sepakat. Semoga kader-kader yang lain dari partai Bapak mengikuti jejak Bapak. Waduh, luar biasa. Media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Sebut Pak, sebut. Media Tempo melalui PT Info Media Digital IMD sebagai anak lagi, perusahaan kan? dari PT Aduh. Tempo Intimedia menerima investasi langsung dari private equity raksasa asal Amerika Serikat yaitu Media Development Investment Fund MDIF pada Juli 2024. Perlu digarisbawahi, MDIF adalah lembaga pendanaan di bawah naungan The Soros Economic Development Fund. George Soros menggelontorkan pendanaan awal untuk MDF sebesar $500.000 pada tahun 1995. Betul, George Soros merupakan dalang utama di balik krisis moneter Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Tempo sebagai media nasional dapat melakukan aktivitas jurnalistik dengan dukungan pendanaan dari MDIF asal Amerika Serikat yang ditengarai dimiliki George Soros. Jumlah pendanaan Tempo dari MDIF bernilai fantastis, tapi tidak diketahui publik. Hal ini menguatkan pandangan bahwa aktivitas jurnalistik Tempo secara terselubung mengarah pada kepentingan asing terhadap Indonesia. Terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya tegas menyampaikan bahwa pihak asing selalu ingin memecah belah persatuan bangsa dan menghambat Indonesia menjadi negara maju. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengemukakan bahwa ada organisasi non-pemerintah maupun media
yang ternyata dibiayai atau bahkan dimiliki oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Wow, terkuak ya kan? Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu sih, harusnya disebut aja ya kan, biar Perlu? masyarakat tahu. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut mengarah kuat pada media Tempo, yang dalam kinerja jurnalistiknya sangat syarat kepentingan, serta selalu berdampak pada perpecahan dalam dimensi sosial politik bangsa Indonesia. Lawan aja dulu. Waduh. Wah, video ini luar biasa teman-teman. Pak Jokowi didatangi oleh Perdana Menteri Malaysia. Wow, langsung gitu ya kan? Nanti para pembenci Pak Jokowi ini ngomong ya kan, bansos, main presiden-presidenan. Aduh, pembenci makin kepanasan teman-teman kalau lihat video ini. Entah tuduhan-tuduhan apa lagi ya kan yang akan dilontarkan ke Pak Jokowi. Coba lihat teman-teman, akrabnya Pak Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia. Luar biasa. Pak Jokowi ya, setelah tidak menjadi presiden, banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang mendatangi beliau loh. Beda sama mantan presiden yang tidak dipilih rakyat itu tuh. Itu tuh yang jadi presiden tapi hanya menggantikan Gus Dur. Itu tuh. Aduh, kerjanya cuma bisa buat gaduh. Aduh, gimana nih teman-teman? Beda kelas emang ya, PSBY lagi Pak Jokowi yang ibu yang satu itu. Yang ditunggu video-video dari Rusia, yang nongol kok video bikinan Pak Hasto Kristianto. Video yang isinya cuma omon-omon, bersilat lidah, memutarbalikkan cerita, memutarbalikkan keadaan dan fakta. Tapi apa Pak Hasto lupa atau jangan-jangan tidak tahu bahwa jejak digital itu bertebaran di mana-mana. Apa yang Pak Hasto sampaikan di video yang sekarang berbeda dengan apa yang Pak Hasto sampaikan di video lama. Bagaimana dulu Pak Hasto mendukung dan merestui Gibran Rakabuming untuk maju ikut kontestasi politik. Saat itu ketika Gibran ingin dipasangkan dengan Puan Maharani juga, semua mendukung. Tapi di video yang sekarang, majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres dan sekarang menjadi wapres seolah-olah sesuatu yang sangat memuakkan, sesuatu yang salah. Belum lagi soal RUU KPK yang dianggap melemahkan KPK. Pak Hasto bilang seolah-olah Pak Jokowi melemparkan semuanya ke partai. Padahal kalau kita mau nonton video lama, bagaimana Pak Emil Salim menjadi saksi, Pak Jokowi sendirian berhadapan dengan anggota DPR dari partai-partai politik yang setuju dengan RUU yang melemahkan KPK. Yang kita bisa lihat di medsos, video itu keluar semua sekarang. Dan itu bisa dibandingkan dengan pernyataan Pak Hasto sekarang. Semua yang disampaikan Pak Hasto hanyalah sebuah dalih, omon-omon, usaha untuk mendiskreditkan, menyerang dan menjatuhkan Pak Jokowi. Padahal Bapak tahu posisi Bapak sendiri sekarang tidak menguntungkan. Dan mungkin Bapak juga akan tahu berapa orang lagi yang akan menyusul memiliki status dan posisi seperti Bapak. Mengingat masih banyak elit di partai Bapak yang punya dosa besar. Wow. Sekarang keluar lagi videonya Setia Novanto mengenai kasus mega korupsi EKTP. Yang sebut nama berapa Puan, nama yang dia sebut. yang sebut nama Ganjar. Dan itu sangat mungkin akan dibongkar kembali.
Pak Hasto merasa dizolimi, Pak Hasto merasa diserang. Selama Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, kasus Bapak tidak tersentuh, Pak. Setidak-tidaknya Pak Jokowi masih Menyayangi punya Pak Hasto. etika, masih punya niat baik untuk tidak memperkarakan Bapak. Ya. Tapi setelah Presiden Jokowi selesai ya sudah. Sekarang sudah ganti presiden. Kok ya masih menyalah-nyalahkan Presiden Jokowi? Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak mau mengupayakan supaya Anda tidak dikutak-katik lagi kasusnya. Ya Pak Presiden sudah selesai, Pak Jokowi sudah selesai. Sekarang waktunya Pak Prabowo. Dan nasib Pak Hasto dan teman-teman ada di tangan pemerintah sekarang. Sebenarnya sederhana saja Pak. Kalau nggak salah ya kenapa susah? Ya tenang aja. Tapi kalau salah ya inilah waktunya. Semoga bermanfaat. Waduh. Gimana teman-teman menurut kalian video Hasto, video omon-omon Hasto kemarin yang menuding Pak Jokowi lah yang menjadi otak pelemahan KPK? Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan omongan Pak Hasto? Apakah kalian percaya dengan apa yang disebarkan di dalam video-video Hasto itu? Dan gimana bukti-bukti yang dipegang Koni? Apakah mirip-mirip seperti video Hasto yang terbaru terakhir keluar, teman-teman? Yang hanya omon-omon, monolog, yang saya bisa mempertanggungjawabkan. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan ya kan? Aduh, tapi menarik teman-teman ya, bagaimana tadi Mas Gibran menyentil 10 kepala daerah yang nggak hadir retreat di Magelang, dan 10 kepala daerah ini semuanya berasal dari Banteng yang masih tegak lurus dengan ketuanya. Katanya sih tidak mendapatkan perintah instruksi lanjutan dari Megawati, padahal ya kalau kita dengarkan bagaimana konferensi pers PDIP kemarin, bahwa ya Pak Pramono Anung sudah diberikan tanggung jawab untuk memimpin kepala-kepala daerah dari Banteng. Tapi kok ya mereka masih tegak lurus kepada Megawati. Aduh, luar biasa juga kepala daerah ini ya. Dan tadi sangat luar biasa, 2 kepala daerah akan pindah partai. Apakah ini buntut dari instruksi Megawati? Bagaimana menurut kalian teman-teman? Dan tadi soal Tempo teman-teman. Wah, saya ini sangat mengejutkan ya. Ternyata Tempo punya misi khusus gitu. Apakah punya misi khusus untuk membuat gaduh gitu ya kan? Dan tadi sepertinya video Pak Jokowi yang kedatangan Perdana Menteri Malaysia akan membuat pembenci makin kejang-kejang teman-teman. Makin sulit untuk mencari celah di mana akan menyerang Pak Jokowi. Aduh, pembenci. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.